siapa? Mengapa kamu di sini? Kamu tidak pulang ke rumah. Maaf kek, boleh saya duduk sebentar di sini? Baik. Silakan masuk. Silakan duduk. Saya ambilkan makanan dan minuman. Ayo, silakan dimakan dan diminum. Terima kasih kek. Ada apa sebenarnya dengan Muna? Namamu siapa? Jason kek. Jason. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi denganmu. Aku lari dari rumah kek. Aku benci bapakku. Dia seorang yang munafik. Siapa nama bapakmu? Oklay kek. Oklay? Kamu anak Oklay? Iya kek. Kakek tahu bapakku. Bukan cuma tahu, Jason. Kakek ini teman baik dengan papamu. Waktu itu, papamu potong di tempat kakek. Saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Loh, kok kamu bisa ngomong begitu? Begini, coba kamu perhatikan di luar sana, di jalanan. Katakan kepadaku kalau Tuhan itu ada. Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada banyak sakit penyakit? Kenapa ada orang banyak yang berdusta, berbohong, mencuri, merampok? Kalau Tuhan itu ada, saya tidak bisa bayangkan. Tuhan yang maha penyayang membiarkan semua itu terjadi. Terima kasih. Pak, kamu tahu, sebenarnya tukang cukur itu tidak ada. Kamu kok bisa bilang begitu? Tukang cukur itu tak ada. Saya di sini dan barusan aku mencukurmu. Kalau tukang cukur itu ada, Pak, coba lihat. Tidak mungkin ada orang dengan muka jelek, rambut panjang, dan brewokan seperti itu di luar. Tidak, tukang cukur tetap ada. Yang barusan kamu lihat di sana itu adalah salah mereka sendiri. Mengapa mereka tidak datang kepadaku untuk mencukur dan merapikan rambutnya? Cocok. Saya setuju sekali. Itulah poinnya. Persis sama dengan Tuhan. Maksudmu bagaimana? Saya paham maksudmu. Jadi, setiap kali ada orang yang mau membunuh atau mau melakukan kejahatan, seharusnya Tuhan menghentikan mereka. Misalnya, ketika dia mau membunuh, Tuhan membuat mereka terpleset. Atau lebih ekstrimnya, semua manusia Tuhan bentuk pikirannya agar tidak memikirkan hal-hal yang jahat. Begitu kan? Ya, tepat sekali. Itu sama saja Tuhan menciptakan robot dan bukan manusia. Kita ini sebagai manusia diberi akal untuk berpikir dan bebas untuk memilih. Tidak bisakah Tuhan membuat kita sempurna sehingga tidak bisa melakukan kejahatan? Tuhan sudah melakukannya. Tuhan sudah menciptakan malaikat yang sempurna. Tetapi apa? Malaikat itu sendiri yang memilih menjadi iblis dan berbuat dosa. Dan Tuhan sudah menciptakan Adam yang sempurna. Tetapi Adam memilih berbuat dosa. Tuhan kemudian menciptakan Hawa yang sempurna. Tetapi
Hawa yang memilih berbuat dosa. Jadi maksudmu semua kejahatan, sakit penyakit, kesusahan dalam dunia ini adalah salah mereka sendiri. Mengapa mereka memilih yang buruk, bukan yang baik? Betul, saya setuju, sangat setuju. Sebab itulah poin utamanya. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tahu apa yang diperbuatnya. Terus? Begini, Tuhan itu berkuasa atas dunia ini. Namun, kita kadang tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan adanya kejahatan dalam dunia ini. Satu hal yang kita harus yakin, bahwa dalam segala kondisi yang bagaimana buruk sekalipun, Tuhan mampu. Tuhan mampu merubah yang paling buruk menjadi yang baik. Tetapi dalam waktunya Tuhan. Begitulah ceritanya aku mengenal papamu. Dan akhirnya kakek bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu aku menjadi akrab dengan papamu. Apakah kakek tahu kalau papaku itu pernah berselingkuh? Papamu tidak pernah berselingkuh, nak. Papamu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bohong. Aku pernah memergoki papa dengan wanita lain dan aku juga menemukan buktinya. Ini buktinya. Oh, ini adalah Hana namanya. Dan memang pernah menjadi pacar papamu. Namun karena papamu dijodohkan dengan mamamu, papamu memilih mentaati orang tua dan menikah dengan mamamu. Jadi, benar kan? Oh, bukan begitu anakku. Papamu setia kepada mamamu. Bahkan saat mamamu sakit, papamu berusaha sedaya upaya untuk menyembuhkan mamamu. Aku memergoki papa dengan bekas pacarnya. Saat itu mama sedang sakit keras. Ya, papamu pernah bercerita kalau dia pernah menemui Hana karena papamu ingin pinjam uang kepada Hana untuk biaya pengobatan mamamu. Kondisi Mary akhir-akhir ini makin memburuk, sehingga biaya yang dibutuhkan semakin besar. Sedangkan kau tahu, saya hanyalah seorang misioneri. Jadi saya berharap dengan pertemuan ini kamu mau membantu meminjamkan uang pada saya. Jadi, apakah semuanya itu benar, Kak? Benar, nak. Semua yang kakek ceritakan itu semuanya benar. Jadi, selama ini yang aku anggap tentang papa itu semuanya salah, Kak. Jason, kita semua ini adalah orang yang berdosa. Untuk itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah makna Natal, Jason. Pulanglah, papamu pasti menanti kamu di rumah. Biar damai dan kasih Natal menyertaimu. Jadi, Jason pamit dulu ya, Kak. Terima kasih ya, Kak.